Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga siswa-siswa kelas 12 multimedia SMK Trikarya senantiasa mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa mengikuti mata pelajaran walaupun secara online. Nah, saya akan memberikan mata pelajaran multimedia. Mata pelajarannya adalah teknik pengolahan video dan audio. Apakah video itu? Video itu adalah serangkaian gambar-gambar diam atau foto-foto yang disusun sedemikian rupa. Jadi, foto-foto yang disusun sedemikian rupa dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 1 detik itu terdiri dari beberapa gambar. Nah, sebagai standar, itu namanya kecepatan atau frame per detik. Jadi kecepatan video dinyatakan dalam frame per detik atau FPS. Nah, kecepatan video standar itu biasanya menggunakan 25 fps, 24 fps, atau 30 fps. Dan bahkan ada sampai 60 fps. 60 fps itu digunakan untuk keperluan lain. Misalnya untuk membuat gerak lambat dan semacamnya. Oke, nanti akan kita bahas selanjutnya itu. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang video. Video itu didapatkan tentu dari kamera. Ya, sekarang ada kamera HP, ya, atau dari gadget-gadget lainnya. Nah, di sini saya akan perkenalkan video yang dihasilkan dari kamera. Kamera itu bisa diibaratkan adalah mata dari seorang kameramen atau mata dari seorang juru kamera. Nah, di sini kita melihat, saya berikan contoh, ada 2 buah kamera. Yang sebelah kiri adalah kamera profesional. Kamera profesional ini fitur-fiturnya sangat lengkap. Di sini sudah dilengkapi dengan mikrofon, bentuk kameranya juga khas seperti ini, dan semuanya pengaturannya bisa dilakukan manual dan juga bisa secara otomatis. Namun biasanya bagi para profesional, dia lebih banyak menggunakan pengaturan secara manual. Pengaturannya apa saja? Di antaranya adalah fokus, kemudian cahaya, kemudian juga warna, bisa diatur di sini. Kemudian zoom, kalau kita ingin mengezoom dan sebagainya. Dan juga suara, nanti bisa diatur secara manual di sini, dalam kamera profesional. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kamera untuk para amatir. Jadi, tentu saja harganya juga lebih murah. Nah, biasanya disebut handycam. Handycam itu adalah nama dari suatu produk Sony, itu namanya handycam. Nah, ini adalah kita sebut saja ya portable kamera lah. Tapi di sini ini juga portable juga. Tapi ini kameranya lebih ringan. Nah, tentu saja fitur-fiturnya ini sangat terbatas. Fitur-fiturnya ini diatur secara otomatis. Ya, tidak bisa secara manual. Mungkin yang manual hanya pengaturan zoom. Ya, di sini ada tombol zoom di sini. Ini saja. Nah, semuanya sudah serba otomatis. Nah, itu tadi kita sudah tahu bedanya kamera profesional dengan kamera amatir. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar video? Cahaya yang cukup di lokasi objek. Sudah jelas. Jadi, perhatikan kekuatan cahaya di tempat objek tersebut. Kemudian yang kedua, gunakan lampu penerangan yang cukup apabila mengambil gambar di lokasi yang kurang cahaya. Jadi, Anda juga harus siapkan lampu-lampu khusus, lampu-lampu untuk pengambilan video.
Nah, itu lampunya khusus. Kemudian yang ketiga adalah baterai kamera yang selalu terisi penuh. Selalu membawa baterai backup yang terisi penuh. Jadi yakinkan bahwa baterai sudah terpasang di dalam kamera dan dalam kondisi penuh. Dan juga jangan lupa membawa backup baterai. Siapa tahu Anda akan meliput tayangan yang durasinya lama. Kemudian hindari tempat yang basah. Sudah jelas karena peralatan kamera itu di dalamnya adalah peralatan elektronik semua dan itu sangat sensitif terhadap terkena air. Jangan sampai terkena air. Walaupun di situ tahan air, tapi tetap kita harus menjaganya. Gunakan plastik penutup atau bahan lain yang kedap air untuk melindungi kamera dari situasi yang basah atau hujan. Apabila terpaksa meliput dalam kondisi hujan atau basah. Kemudian tersedia media penyimpanan hasil rekaman yang cukup. Selalu membawa backup media penyimpanan. Nah, sekarang kamera video sekarang media penyimpanannya menggunakan memory card. Nah, siapkan memory card yang cukup untuk meliput rekaman. Dan siapkan juga membawa backup. Tentu backupnya juga cukup. Jangan backup yang sudah tinggal sedikit atau sudah penuh. Backup dari tempat penyimpanan atau flash disk atau memory card. Kemudian hindari pengambilan gambar menentang cahaya. Usahakan cahaya jatuh pada objek. Jadi kita lihat dulu sumber cahayanya di mana. Jangan hindarkan mengambil gambar ada sumber cahaya di situ. Karena nanti juga hasilnya juga tidak baik. Kita lanjut. Pengambilan gambar menurut sudut pengambilan gambar. Ya, eye level. Nah, nanti apa saja sih eye level itu nanti akan dijelaskan. Eye level. Ya, perlu saya jelaskan sedikit. Eye level itu adalah kamera dalam posisi sejajar dengan objek. Sejajar dengan mata kameramen. Itulah eye level. Ya, high angle nanti akan ada contoh-contohnya. Low angle juga, bird eye, frog eye. Ya. Kita lanjut. Sekarang pengambilan gambar menurut gerakan kamera. Karena video itu adalah gambar yang bergerak, tentu juga mungkin kamera juga bisa bergerak. Ya, beda dengan kamera foto atau kamera gambar diam. Kita tidak bisa menggerak-gerakkan kamera. Nah, ini adalah kamera video. Tentu perlu kamera tersebut bergerak. Crab atau follow through. Crab atau follow through itu adalah kamera yang bergerak menyamping ke kiri atau ke kanan dan mengikuti objek. Ini demikian. Kemudian dolly itu adalah kamera yang diletakkan di suatu benda yang bergerak, di mobil, di motor atau di kereta didorong. Kemudian crane itu adalah kamera yang ditempatkan di suatu crane, yaitu tempat yang bisa bergerak naik turun. Kemudian panning adalah gerakan kamera memutar ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan crab, kalau crab itu adalah kameranya ikut bergerak secara horizontal. Namun kalau panning itu kameranya bisa memutar ke kanan ke kiri. Kemudian tilt up itu adalah gerakan kamera ke atas. Tilt down adalah gerakan kamera ke bawah.
Kemudian orbit. Orbit itu adalah gerakan kamera memutar mengelilingi objek. Drone itu adalah kamera yang ditempatkan di sebuah benda yang terbang. Kemudian framing itu adalah pengambilan gambar membiarkan objek masuk ke dalam frame atau ke dalam bingkai dan objek tersebut bergerak dan biarkan objek tersebut meninggalkan atau keluar dari frame, dari bingkai tersebut. Pengambilan gambar menurut gerakan kamera. Ini sudah. Dolly. Ini tadi ya. Baik, saya akan kembali dulu. Back, mana back? Ya, ini tadi pengambilan gambar menurut gerakan kamera. Pengambilan gambar menurut gerakan kamera masih grab atau follow through. Ya, itu tadi kamera mengikuti objek. Ya, sudah. Dolly tadi sudah, yang ditempatkan di atas benda bergerak, dolly. Kemudian crane, apa itu crane? Crane adalah kamera yang diikatkan atau ditempatkan pada katrol atau crane. Kemudian panning adalah gerakan kamera secara horizontal. Kemudian tilt up atau tilt down adalah gerakan kamera secara vertikal ke atas atau ke bawah. Orbit itu adalah gerakan kamera mengelilingi objek. Drone adalah kamera yang diletakkan pada drone atau benda terbang menggunakan remote control. Framing, ya itu tadi adalah kamera yang merekam gerakan objek memasuki frame dan keluar dari frame. Oke, berikut pengambilan gambar menurut bidang pandang. Long shoot, nanti kita lihat contoh-contoh dari apa itu long shoot. Kemudian medium shoot, kemudian close up, big close up, extreme close up, zoom. Perbedaan close up dan zoom, walaupun hasilnya kelihatan sama, tapi cara pengambilan gambarnya berbeda. Kalau close up yang sebenarnya adalah bidikan kamera didekatkan kepada objek. Jadi jarak antara kamera dengan objek itu relatif dekat. Kemudian kalau zoom adalah mendekatkan objek, ya, objek yang kita seolah-olah kita dekatkan ke kamera dengan cara pengaturan optik. Jadi bisa diatur, lensanya bisa diatur seolah-olah objek benda tersebut mendekati kamera. Itu bedanya antara close up dengan zoom. Kemudian di dalam kamera tersedia fasilitas zoom menggunakan optik dan zoom menggunakan digital. Nah, di sini zoom itu bisa dilakukan dengan pengaturan kamera. Itu namanya menggunakan optik. Ya. Kemudian kalau ada zoom yang menggunakan elektronik. Ya, kalau zoom secara optik sudah maksimal, sudah tidak bisa lagi, mungkin perlu bantuan zoom lagi, bisa menggunakan zoom secara elektronik atau secara digital. Nah, sekarang kita lihat long shoot. Nah, ini adalah contoh pengambilan gambar long shoot. Jadi objek tersebut cukup jauh. Kemudian medium shoot. Nah, ini adalah medium shoot. Jadi ini objeknya seperti ini. Jadi objeknya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar terhadap frame. Yang dimaksud dengan frame ini adalah ini, bidang pandang. Ini adalah medium shoot. Kemudian close up. Nah, ini adalah close up. Jadi kamera betul-benar didekatkan ke objek.
Kemudian medium close up. Nah, ini ada medium close up. Bisa kameranya yang didekatkan ke objek ini, atau juga bisa menggunakan fasilitas zoom. Nah, hasilnya juga close up juga. Seperti ini. Kemudian big close up. Nah, ini adalah big close up. Ya, lebih dekat lagi. Objeknya lebih jelas lagi. Kemudian extreme close up. Inilah extreme close up seperti ini. Ya mungkin tidak mungkin mendekatkan kamera sedekat ini, mungkin juga dibantu dengan fasilitas zoom. Nah, kemudian zoom. Nah, ini adalah pengambilan mungkin jarak jauh hanya di dalam kamera menggunakan fasilitas zooming. Fasilitas zoom seperti ini. Hasilnya memang sama, hampir hasilnya sama dengan close up antara zoom, close up dan zoom. Sekarang low angle. Bagaimana low angle? Nah, inilah low angle. Jadi pengambilan gambar dari bawah objek. Nah, seperti ini. Kelihatan objeknya tinggi dan kesannya adalah megah. Kemudian high angle. Nah, ini adalah high angle, kamera diletakkan dari atas. Jadi kalau ingin menampilkan semua objek dari depan ke belakang, ini kita menggunakan sudut pandangan high angle. Bird eye. Nah, ini adalah bird eye. Jadi kamera diletakkan di suatu ketinggian tertentu, ya, mungkin di atas gedung atau di gedung, di sebuah gedung lantai berapa, kemudian ini objeknya yang ada di bawah. Frog eye. Inilah frog eye. Ini kamera seolah-olah diletakkan, bukan seolah-olah, memang mungkin diletakkan di tanah atau di bawah atau di lantai, ya, di jalan seperti ini. Ini namanya frog eye. Screen resolution. Resolusi dari layar. Nah, ini kita lihat, ini adalah TV konvensional atau TV yang sudah cukup lama. Nah, zaman dahulu TV itu cukup dengan ukuran 4:3. Nah, ini adalah perbandingan. Jadi katakanlah misalnya ini adalah 40 cm, kemudian bawahnya 30 cm misalkan. Nah, itu perbandingannya 4:3. Nah, yang sebelahnya ini adalah HDV, ya, High Density Television. Jadi perbandingannya adalah 16:9. Ini adalah widescreen. Ini adalah 16, ini adalah 9. Katakanlah ini misalnya 160 cm, kemudian ke bawah tingginya adalah 90 cm. Ya, Anda bisa lihat sini 4:3, di sini adalah 16:9. Nah, biasanya 16:9 ini disebut dengan widescreen atau layar lebar. Sekarang standar screen. Nah, standar screen ini seperti ini, 4:3. Jadi layarnya ini katakanlah ini 4, ini 3. Anggaplah ini misalnya 40, ini adalah 30 cm. Widescreen. Nah, ini widescreen atau layar lebar seperti ini. Ini 16:9. Ya, jadi video-video layar lebar seperti ini. Mengapa teknik pengambilan gambar itu diperlukan? Tayangan video atau foto bisa bercerita banyak tentang suatu kejadian. Yang kedua, bisa menambah artistik dari sebuah tayangan. Kemudian bisa mendramatisir tentang sebuah tayangan real tanpa dibuat-buat. Jadi kalau kameramen yang sudah profesional, dia mungkin tidak perlu lagi diedit lagi, dan gambar tayangan video tersebut sudah memadai untuk ditonton dan enak untuk ditontonnya.